Kristiani yang menjadi apa? Pegangan hidup. Terdapat dalam apa pembacaannya itu? Terdapat dalam apa? Galatia berapa? Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 26. Iya, Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 26. Ya, salah satu bunyinya di sana berbicara tentang buah roh. Ya, buah roh itu yang menjadi pegangan kita, ya, untuk boleh kita terapkan, ya, karena bicara tentang nilai-nilai Kristiani. Ya, sebelum kita mengacu pada buku materi kita belajar dulu tentang buah roh, ya, nilai Kristiani yang menjadi pegangan hidup. Oke, masih ingat kira-kira siapa yang bisa sebutkan tanpa membaca Alkitab? Ada berapa buah roh? 9. Ada 9 buah roh yang menjadi pegangan hidup kita. Karena ingat kira-kira siapa? Coba. Nah, Pak Guru tunjuk siapa yang kira-kira bisa. Kalau bisa angkat tangan, coba. Nilai-nilai Kristiani yang menjadi pegangan hidup kita, atau hidup orang percaya, atau hidup anak-anak Tuhan, orang-orang muda yang terdapat dalam Galatia pasal 5 ayat berapa tadi? 22 sampai 26. Kita menyebutkan saja tentang buah roh, tidak harus dihafalkan 22 sampai 26. Tapi intinya dasar bicara tentang buah roh. Ada ingat? Coba siapa kira bisa berdiri? Nah, masih ingat? Oke, kita mulai. Kalau kita sebutkan bersama-sama, ya. Mulai dari ada berapa buah roh tadi? 9. Ya, coba. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, ya, pelan-pelan satu. Kalau lihat tangan berkursi tentang boros 1, 2, 3. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan dan kelembutan lagi. Oke, tepuk tangan dulu buat laki-lakinya. Tangan yang berkuat, pelan-pelan saja. Nanti setelah itu Pak Guru tunjuk satu-satu, ya. Nanti diingat. Dan dulu kan sudah bisa. Oke, coba yang cewek-ceweknya dulu. Yang putrinya. 1, 2, 3. kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan. Iya, sudah. Tepuk tangan kita dulu. Nah, ini nilai-nilai Kristiani yang menjadi pegangan hidup kita, pegangan hidup percaya yang terdapat dalam Galatia pasal 5 22 sampai 26 yang pada intinya pada dasarnya di sana berbicara tentang buah roh, ya. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelembutan, ada penguasaan diri. Yang menjadi pegangan hidup kita dimulai dari kasih. Kita harus punya kasih itu tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras. Ya, enggak boleh kita beda-bedakan. Oh, dia ini suku ini, dia ini suku Dayak, dia ini suku Batak, dia ini suku Toraja, dia ini suku apa? Enggak boleh. Ya, kasih itu tanpa beda. Oh, dia tinggi, dia pendek, dia hitam, dia putih, dia keriting rambutnya, dia lurus rambutnya, dia maju hidungnya, dia pesek hidungnya. Tidak boleh menjadi pembeda. Itu bicara tentang kasih. Maka kita harus punya kasih. Yang kedua bicara tentang apa? Sukacita. Ya, karena firman Tuhan juga berkata bersukacitalah senantiasa. Maka kita harus bersukacita, harus bergembira, benar. Harus senang, harus semangat, ya. Jangan mukanya masam, jangan mukanya kayak makan asam gitu, masam terus mukanya. Harus gembira, harus suka tentang, tapi jangan tertawanya di adat listrik, lihat listrik tertawa juga. Ada pohon tersenyum lagi. Itu salah tempat, ya. Tetap bersukacita. Yang ketiga apa?
kita harus membawa damai. Harus ada damai sejahtera yang senantiasa melekat di hati orang percaya, ya. Karena Tuhan sumber damai sejahtera. Yang keempat apa? Sabar. Harus apa? Bagaimana? Sabar. Kalau Brian suka ngaco ini disebut nama orang tuanya sedikit balas. Kalau sedikit balas, ngomong yang aneh-aneh, nggak boleh. Apa tadi? Ya. Lihat mama orang tua kita misalnya suka merintah, suka ngomel-ngomel misalnya kan, lihat teman kita yang pelit, yang super cuek, yang suka ngomongin kita harus Karena itu nilai Kristiani. Yang keberapa lagi? Kelima apa? Murahan. Bukan murahan. Murahan. Beda kan murah hati dengan murahan? Beda. Kita harus murah hati. Apa? Kemurahan itu saling berbagi, saling memberi, berbuat baik, tidak boleh pelit, tidak boleh kikir, harus murah hati, rela berbagi. Ya, berapa? Ada kebaikan. Berbuat baik sama semua. Jangan berbuat jahat. Jangan berbuat jahil. Jangan suka sebut nama orang tua. Jangan suka ngomong-ngomong yang jorok sama teman. Tidak boleh tidak boleh menfitnah, tidak boleh menjelek-jelek. Harus berbuat baik. Yang berapa lagi? 7 apa? Setia. Ada lagu ini. Setialah setia sampai mati. Nah, kan? Setia sama Tuhan, setia sama orang tua, setia dalam bersahabat, setia dalam bersekolah, setia dalam berpendidikan, setia dalam beribadah, setia berdoa, setia baca firman. Tentu kita setia pada iman sama siapa? Karena setia sampai yang berapa lagi? Apa? Lemah lembut. Tahu tak arti kebalikan dari lemah lembut? Ya. Atau lawan kata lemah lembut? Kasar. Tidak boleh kasar. Ngomongnya tidak boleh. Sama teman yang orang lagi suka bertinju maksudnya. Suka berpelasa, suka main pukul-pukul, ya. Enggak boleh. Ngomong kita yang sembarang juga itu termasuk kasar ini, bukan hanya kita main tendang, kita main pukul, enggak. Ya, tapi kalau sudah berkata-kata menyakiti hati teman, berarti itu kan kasar. Jadi kita harus lemah lembut. Tapi bukan lemah, tapi ada lembutnya ditambah gitu. Yang terakhir apa? Penguasaan diri. Harus menguasai diri dalam segala hal, ya, dalam situasi, dalam kondisi, dalam keadaan apapun kita harus menguasai diri. Yang cowok-cowok yang sudah pacaran, kuasai dirimu, jangan sembarangan dengan anak orang. Kamu juga yang sudah pacaran nih, ya, kuasai dirimu, jangan sembarang, ya, paham? Ya, menguasai diri dalam segala itu yang disebut dengan nilai-nilai Kristiani. Dengan sini nilai-nilai Kristiani yang menjadi pegangan hidup orang percaya dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Coba kita lihat ciri-cirinya di situ di materi kita di bab yang ke-7, sehubungan dengan nilai-nilai Kristiani yang menjadi pegangan hidup atau nilai-nilai dalam kerjaan Allah. Oke, sebelumnya ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Okta? Ada pertanyaan? Brian? Steven? Presiden? Bosan? Ada pertanyaan? Menda? Ya, oke. Nanti kita lanjutkan pembahasan dalam materi kita. Silakan dibuka halaman 77.